Oke, halo guys. Ketemu lagi sama saya, Tama, host yang baru merintis. Oke, ketemu lagi kita di Notis, ngobrol tipis-tipis. Hari ini kita ngobrolnya bakal ngalur ngidul nih. Ini ditemani sama teman saya, Etienne lah. Perkenalan dulu dong, siapa? Loh, kenalan dulu. Kenalan dulu. Tadi belum kenalan kan? Iya. Sama yang mana? Tadi kan kita baru ketemu. Iya. Ya. Kamu yang kenalin aku. Kenalin saya. biasanya. Enggak dong, kamu yang kenalan sendiri dong. kenalan Iya, sendiri. karena ini kan penonton kita kan Oke. perlu di informasi yang valid dari Oke. narasumbernya langsung dong ya. Oke, kenalin nama aku Dimas, biasa dipanggil Ipung. Ipung, Iya. panggilannya Ipung. Panggilannya Ipung. Kenapa panggil Ipung? Kalau di dunia seperti itu Ipung namanya. Ipung ya. Ipung ada kepanjangannya nggak? I, Ih, Ipung. tolong lah. Ya, lanjut. Kalau kekerasan dilarang, tak pancal. Ya, kita di sini ada temenan cukup lumayan lama, jadi cukup dekat juga. Jadi kita ngobrol tuh enjoy aja, senyamannya kita ya kan. Oke. Nah, Ipung ini sibukannya sekarang apa, Pung? Aku biasa diundang podcast sih, Mas. Diundang podcast ya? Iya, biasanya diundang podcast. Neng di way, itu tetap neng di way. Rasa sosokan ya, tak panjang. Enggak, oke. Aku kerjain event, Mas. Event apa nih? Berbagai macam event sih. Hah? Dari mulai event kayak konser, habis itu event wedding. Event wedding. Apa? Ya, berbagai macam event. Aku di bagian produksinya tadi. Event organizer. Enggak, kalau IO itu kan dia ngurusin semuanya kan, Mas. Iya. Aku salah satu bagian dari sub dari IO itu untuk bagian produksinya. Bagian produksinya lah Iya, ya bagian kan. produksinya. Oke. Kalau Berarti misalkan di apa? Kayak untuk konser misalkan nih, Mas, Nah. itu kan aku ngerjain untuk yang stage, bridging, lighting, sound. vendor dong berarti. Vendor, dong? iya. Oke, berarti salah satu bisa dibilang pemegang vendornya lah ya. Iya. Perantara dan pemegang Iya. vendornya lah ya. Aku lebih ke managing untuk itunya, untuk kebutuhan produksi ya, roadman-nya. RM berarti ya, road managernya. road Wah, managernya. gila. Masih muda loh. Usia berapa, Bu? Sekarang? Usia 21. 21 tahun. 21 Masih tahun. muda loh. Lah. Udah punya cewek belum? Barusan putus, Mas. Itu bahasa dibahas. Jadi mau promosi itu. Ya, jadi kalau enggak. Iya. Tapi kalau ada nggak apa-apa sih ya, Bung ya. Kalau ada event maksudnya Oh, ada event. nah itu Heh. butuh kebutuhan produksi Heh. bisa nanti lewat Mas Tama boleh atau kontak aku sendiri langsung boleh. Kalau aku kenapa tuh? Hah? Kalau tahu kenapa? Ya soalnya event. Kalau untuk urusan jodoh dan lain-lain langsung ke aku. Elot. Jangan lewat dia, soalnya dia nanti bahaya. Enggak. Saya nggak bahaya. Ditikung. Dikekep wong liya. Oke, jadi Ipung ini salah satu, kalau bisa dibilang salah satu perwakilan dari vendor lah ya, beberapa vendor lah ya. Iya. Terus ngurusi event-event gitu juga kan. Iya, betul. Dan usianya baru 21 tahun, masih muda banget. Di usia aku yang 21 tahun zaman dulu ya, Iya. itu masih, wah, Begal. nggak begal juga. Hilang begal, Mas. Nggak begal juga. Oh, iya. Masih nggak tahu harus kemana gitu loh. Maksudnya nggak ada tujuan gitu loh. Ya, kesibukanmu selain kerjaan tadi, berarti ada kesibukan lain. Sekolah juga? Masih kuliah. Masih kuliah juga Iya. nih. Kuliah di mana? Kuliah di salah satu kampus di Semarang. Make. Di Gitu. atas, daerah atas. Dari atas ya? Daerah atas. Dari atas ya? Iya, daerah Kamu memang suka yang di atas gitu ya? Kalau aku sukanya di bawah. Apa lagi? Sukanya di Iya, bawah. maksudnya biasanya aku ngerjain event di bawah. Oh, suka nih. Kalau Event di di bawah. atas itu dingin. Dingin ya? Enak di bawah banget. Kamu bagian bawah, maksudnya ngurusin bagian bawahnya gitu ya kan? Bawah. Nggak yang di atas gitu kan? Nggak ya? Maksudnya gitu ya? Ini biar aku luruskan, biar nggak ambigu gitu kan? Iya. Nah, biar aman lah kita lah. Aman. Soalnya podcast ini nanti yang nonton banyak, Bung, gitu loh. Jadi Oh. ini harus sedikit termotivasi orang-orang yang nonton itu gitu. Jadi orang kenapa harus nonton ini? Karena
sebenarnya ana faedahnya tapi yo Iya, dicoba ada tapi faedahnya ya. gini loh Mas, aku tuh sampai di titik ini aku belajar kamu termotivasi itu boleh. Terus? Tapi kamu jangan sampai termotivasi itu kamu pengen jadi orang yang memotivasi kamu. Kamu harus jadi diri kamu sendiri. Nah, cuman motivasi itu kamu jadiin apa ya? Istilahnya Alat pacu. pacuan untuk kamu aku harus bisa ada di titik itu. Oke, Tapi bener. jangan sampai kamu arahnya tuh ke dia terus kiblat ke orang itu. Jangan, kamu jadi diri kamu sendiri aja. Ngefans boleh Fans tapi boleh, tapi harus jadi diri sendiri. betul betul. Ini kata-kata yang sedikit termotivasi saya ya. Tadi udah di briefing Berarti Ya, ini ya, ya. sudah ini pure nggak gimmick ya. Ini nggak gimmick. Ini benar-benar kayak tadi kaget juga dia ngomong kayak gitu. Sok bijak juga dia ternyata ya. Nah, terus gini Bung, Gimana? kan kamu awal karirmu tuh dari kapan sih? Dari 2019. Ceritain nih Dari, karirmu nih. Dari awal gimana sih? Jadi sebenarnya aku mulai itu dari 2019 Mas. Dari 2019 di mana waktu itu aku masih awal masuk kuliah kan. Itu aku terjun jadi volunteer untuk salah satu event musik, konser, festival musik itu. Dari situ aku jadi volunteer, aku kenal banyak orang. Habis itu aku juga karena emang dari awalnya aku kan sempat band-bandan juga kan. Jadi ya yang masih masuk di ranahku adalah ngurusin kebutuhan produksi Oke. waktu itu. Nah, jadi volunteer masuk di divisi produksi, aku kenal banyak orang, belajar lebih lagi dan aku tertarik buat terjun di dunia itu gitu karena aku nyaman di dunia event kayak gitu. Aku ngerasa kayak di event itu gini Mas, kita bisa kenal banyak orang gitu loh Mas. Betul. Aku sukanya itu. Betul. Jadi ketika awal ngerintis itu ya memang belum aku nggak mikir soal cuan atau mikir soal duitnya, nggak. Aku di situ seneng gara-gara banyak orang yang kita kenal. Relasi baru. Iya, ya? relasi baru. Habis itu juga kan kita punya pengalaman gitu Mas, punya Iya. pengalaman baru kayak gitu. Nah, baru kita aku lanjut lagi masuk ke event-event yang lain sampai akhirnya ya ngalir aja gitu Mas. Aku juga sebenarnya nggak ada yang aku harus kesini, aku tujuanku mau kesini tuh pada waktu itu belum ada. Oke. Ngalir aja, tapi masih fokus di dunia yang sama gitu. Masih fokus di bidang yang sama, terus dijalani aja. Ya akhirnya sampai sekarang akhirnya bisa di sini gitu. Oke. Nah, selama perjalanan tadi ya, maksudnya kan dari 2019 kan sampai sekarang kan 2023. Aku kan salah satu orang yang mungkin ikutin apa namanya ceritamu lah ya kasarnya Iya. gitu kan. Kita kenal dari 2000 berapa sih? Dari berapa ya? 2021 Pak ya? 21 ya. Itu pun berarti kamu dari 2019 sampai ketemu sama aku 2021 tuh sudah sempat ngendel banyak event dong berarti. Lebih tepatnya bukan menghandle banyak event, tapi belajar ke banyak tempat. Banyak tempat. Ya, belajar ke banyak tempat karena di posisi kita itu masih butuh pengalaman Mas. Kita, kalau aku sih nggak begitu suka untuk sok-sokan nge-handle. Oke, Tapi ha. mending kita belajar dulu. Oke, Kita ha. boleh kita kemana aja, misalkan ada event A, ke event B, kemana aja, yang penting Ntar dipanggil dulu nih, skip dulu. iya. Enggak apa-apa. Temenmu. Kita nggak apa-apa. Ini Maksudnya ada nggak apa-apa. temanku, guys. Kita ngobrol-ngobrol nyantai. Ini ada temannya dari itu. Santai. Oh, makan dulu. Yes. Oke. Tadi kan bentar teman-teman ya. Iya. Nah, Ada bintang. Kamu ngundang dia juga? enggak, siapa sih emangnya? Loh, Kan enggak. kita ngundang temanku juga. Lah siapa sih kenal? Lo kan cowok undang pompong kowe sing diundang orang aku, Jen. Enggak, kamu tak kira undang podcast juga. Oh enggak, emang siapa tuh? Temanku. Itu temenmu tapi kenapa ora kenal? Ya kan kita dulunya juga Oh iya kenal ya gitu ya. Oke. Nambah relasi. Nambah relasi Nambah benar. relasi. Oke, tadi sedikit iklan teman-teman ya. Karena kita ini tempatnya ada di Pujasera Pentol Hayam Muruk. Sultan. Yes, ada di Pentol Sultan. Kita disponsori sama Pentol Sultan. Tempatnya ada di Pujasera Gayam Huru Peleburan, teman-teman. Teman-teman langsung mampir aja karena Es tehnya enak. yes, es tehnya enak. Es tehnya kayak gitu semua sih, Bung. Nggak ada yang spesial banget. Cuman yang spesial itu pentolnya, teman-teman. Teman-teman langsung aja datang ke Pujasera Hayam Muruk Peleburan. Nah,
masuk lagi Pung, kita lanjut lagi teman-teman ya, Oke. kayak yang tadi ya. Jadi tujuanmu awal itu emang nyari relasi kan ya kan? Tujuanku awal tuh gini mas, awal kan kuliah tuh jurusanku kan manajemen. Yes. Manajemen itu kenapa aku masuk manajemen, karena manajemen itu ilmu yang istilahnya kita mau kerja di dunia apapun, di bidang apapun, atau bahkan mungkin kita usaha sendiri, kita nggak kerja ikut orang, itu sesimpel kita sendiri harus bisa manajemen diri kita. Ya, setuju sih gitu. aku. Nah, sedangkan di dunia event itu aku tertariknya dia cocok juga mas sama jurusanku mas. Kita bisa memanajemen suatu event kayak gitu. Itu masih jarang sih mas menurutku. Karena nggak, orang biasanya kan lulus kuliah kerja Yeah. kayak gitu. Nah, sedangkan aku pikirannya tuh nggak ke situ sih. Aku pikirannya lebih ke aku kuliah sambil nyari pengalaman dulu. Nah, nanti setelah itu baru aku lulus kuliah udah punya relasi, udah punya semuanya itu, jadi lebih enak gitu mas, flow-nya itu kita nggak lulus kuliah belum pernah ngapa-ngapain gitu loh mas. Tujuan awalku sebenarnya kayak gitu sih. Bisa dibilang kamu magang lah ya istilahnya. Ya nggak magang juga mas, kalau magang Udah itu ada kan, pengalaman gitu loh maksudnya. ya pengalaman tuh banyak. Kita kalau menurutku sih pengalaman tuh banyak. Ada orang nyari pengalaman dari magang. Iya betul. Tapi magang itu kan ya paling kamu apa ya? Ya ini bukannya apa, tapi di pandanganku sendiri ya Yeah. mas ya. Kalau kita magang itu kita melakukan sesuatu kan by order dari atasan kita. Yeah. Kita diperintah apa, kita melakukan job desk yang ya udah job desk kita itu aja. Tapi kalau misalkan kita nyari pengalaman sendiri di luar kita nyari pengalaman sendiri, itu kita bisa mencari itu lebih luas Experience-mu ya. Experience-nya tuh lebih luas, gak sekedar kayak aku magang di instansi A ya job deskku itu aja gitu. Betul, setuju. Berarti kepake banget nih kan jurusanmu saat ini kan. Tapi bener banget sih, maksudnya saat ini tuh nggak banyak yang tahu ya, maksudnya manajemen tuh penting banget sih gitu loh, Yeah. dimanapun gitu loh. Oh siap, Wah, emang istimewa nih. Oke. Langsung nih. ini Nggak pedes sama sekali buat Ipung. wah Ya tahu aja, kayak pedes sama sekali. Makasih Mbak ya. gede-gede ya mas pentolnya. Pentolnya Gede-gede pentolnya. gede-gede. Biasanya aku kalau beli itu yang kecil-kecil gitu loh. Itu Mas. yang ori ya, original. Enggak, maksudnya di tempat lain. Tempat lain, oh tempat lain, bukan di Tempat sini. lain, iya. Kamu harus spesifik kalau ngomong, jangan setengah-setengah ya. lain. Malah Di tempat- ribut deh kamu ya. Di tempat lain tuh aku kalau beli pentol, Eh. aku tuh suka pentol mas. Eh. Nah itu biasanya kecil-kecil, lah ini aku kaget loh kok gede-gede gitu. Jelas dong. Ini kamu rasa apa nih? Tanya sama Mbak ini. Ini Mbak, rasa apa Mbak? Mbak? Oh, itu pentol mix. Ada telur, urat, keju, ori. Pentol Mix. mix. Ya. Oh, Bumbu berarti kacang. bumbu kacang. Kalau punya Mas Tama juga mix juga, tapi dia saus Del Monte. Oh ini mix juga Mbak? Iya. Oke. Tak cobain ya. Ya boleh silakan dong. Kita sambil Aku makan ya Pak? lapar. Kamu lapar ya? Enak mas. Wah. Harus. Ini bukan gimmick teman-teman ya. Kalau teman-teman suka nyemil, nyobain aja nih pentol. Ada yang frozen juga Pung, ini Pung. Jadi Oh iya mas. Jadi dingin gitu rasanya. Buat oleh-oleh Pak, sama Pak. Buat hampers, oleh-oleh Pak. tapi nggak salah juga sih dia bilang sih. Mungkin apalagi di musim panas gitu kan. Ini kan pengen yang dingin-dingin ya, nyemilnya yang frozen itu, bener. Masuk akal. Nggak usah digoreng, langsung aja. Langsung dilalap, nggak usah digoreng. Oke. Mantap, ambil dulu. Ngakak aku. Teman-teman yang konyol-konyol gini jarang soalnya ya. Oke, Gimana? balik lagi 2021. Kita dulu kenal tuh gimana Bung? Dari mana Bung ya? Dulu kita kenal waktu itu, ini Mas Tama ini sebelumnya ya, ini aku ngerasa Mas Tama ini sosok yang hebat. Hebat. Karena waktu aku awal ketemu, dia itu udah jadi manajer salah satu apa ya? Ya bukan band, lebih ke manajemen talent ya. Yes. Manajemen talent di Semarang. Dan di situ kita waktu awal kenal itu aku diminta buat jadi sound engineer di Monoton Musik. Betul. Itu di tempat Mas Tama itu. Aku ngerasa wah ini orang hebat banget.
Oh ini beneran mas, beneran mas. Maksudnya kok bisa aku ketemu itu kayak kamu itu. Tapi waktu awal ketemu teman-teman. Tapi kalau pas sudah lama ini dari 2021 sampai 2023 ya, ternyata orangnya ya kopla juga ini. Tapi gak apa-apa, asik orang. Jadi kita emang di Monoton itu kan lebih apa ya, lebih friendly lah bisa dibilang ya Bung ya. Friendly, enggak, bukan friendly mas. Terus? Kekeluargaan. Kekeluargaan lah ya. Jadi kita tidak ada kesenjangan lah ya. Semua Kesenjangan. kesenjangan ya. Kita semua sama, ya kan, siapapun itu sama. Ya kita kerja profesional, di luar dari kerjaan ya teman gitu loh. Iya. Mau bahas apapun kocak tetapan gitu loh. Tapi itu bagus loh mas, karena gini, sepengalamanku ya mas, Iya, kalau iya. misalkan di artis-artis kayak gitu kan mereka juga ikut manajemen kan mas. Ya, Itu biasanya ada, ya aku nggak usah sebutin ya, cuman kebanyakan itu manajemen artis, manajemen talent itu membedakan antara si talent, si artis sama kru gitu tuh. Kadang ada nggak bisa sedekat itu mas. Keluargaannya tuh nggak bisa yang ngobrol bareng gitu, si artisnya sendiri, krunya ya nongkrong sama kru sendiri sebelum on stage ya Iya, iya. gitu. Nah cuman kalau di Monoton tuh aku ngerasa yang kamu bangun tuh bagus mas, jadi jangan sampai kita profesional sesuai job desk kita, tapi ketika kita di luar job desk ya kita jadi satu gitu. Yes, betul. Jangan sampai ngerasa kayak oh ini kamu Kesenjangan. aku talent, kamu kru, ya kita beda level ya betul. gitu. Itu yang menurutku juga masih banyak sih mas Di tempat lain ya. tempat lain di ibu kota juga Banyak. banget yang masih kayak gitu. Iya. Soalnya gini Bung, apa namanya? Kalau aku pribadi kan ngerasa ya, maksudnya kita kan ngerintis sama-sama nih ya kan. Iya. Apalagi kan aku tahu nih pernah jadi talent juga kayak gimana Iya. rasanya. Jadi aku nggak pengen talent-talent itu ngerasain apa yang aku rasain gitu loh. Jadi aku membedakan konsep itu gitu loh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini kalau bisa dibilang ya teman-teman, di Monoton Musik itu banyak talentnya. Semua itu aku anggap itu talent semua gitu loh. Nah, salah satunya itu Ipung. Ipung itu sebenarnya talent juga teman-teman. Sound engineer ya. Sound sebenarnya. engineer ya. Ini hal sepele, ada di belakang layar, ya kan? Dan semua orang tahu. Tapi ini orang yang paling berpengaruh kalau ada di stage. Gila Iya. ini orang, ya kan? Bisa dibilang tuh bukan yang paling berpengaruh. Jadi itu kalau misalkan kita di bidang kita ini ya mas ya, itu kan diperlukan yang namanya kerja sama tim. Betul. Aku nggak bilang bahwa aku ini yang paling berpengaruh untuk apa yang ditampilkan yang Iya. dilihat orang. Cuman yang pertama kita harus bisa koordinasi, harus bisa kerjasama mas antara penampil yang ada di panggung. Ya. Mereka itu all out performnya bagus. Nah kita nunjang dari belakang untuk udah all out nih, performingnya udah bagus. Nah untuk kebutuhan soundnya juga harus yang kita maksimalkan ini. Ya. Jadi outputnya dari performing band ini jadi lebih maksimal gitu. Jadi semuanya sama-sama penting sebetulnya. Bisa dibilang kamu itu salah satu apa ya, supporting Ya. yang sangat dibutuhkan gitu loh. Ya sebagus apapun orang main ya kan, tapi kalau sound outputnya nggak enak ya sama aja sebenarnya Pung gitu loh. Ini Yeah. kita bisa dibilang kan balancing ya, saling seimbang lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Kalau si A kurang, si B kurang ya adanya ya kurang-kurangan gitu loh, maksudnya Yeah. yang minus gitu loh. Kalau ini kan bener-bener saling membutuhkan, saling melengkapi lah bisa dibilang seperti itu kan, supporting banget gitu loh. Dan saat ini yang paling aktif mungkin di Monoton Musik mungkin si Ipung ya, paling aktif nih job-jobnya nih, pakai gaji rame-ramenya nih teman-teman. Jadi Bukannya paling aktif mas, masalahnya Terus? kamu cuma punya satu. Jadi talentmu banyak itu kemana-mana ya. Aku Iya ikut sih. A, B, C. iya sih, Semuanya ya aku ikut mas. jadi semua siapapun, jadi Yang lagi tampil. lagi yang tampil ya, perform kan. Dari Jadi Monoton Musik. nggak ya sebenarnya nggak cuma di Monoton Musik doang ya Pung ya. Iya sih. Kamu juga kemana-mana lah kasarannya kan Freelance, gitu loh. masih freelance di tempat bener, lain juga. Nah kamu selain di Monoton nih Pung, kamu di mana lagi nih Pung? Aku di, kalau untuk vendor aku di Kingdom mas. Kingdom ya, Kingdom, terus megang apa lagi? Aku ada digital agency juga.
digital agency ya, Ya di ruang sin. Ruang Sin. Terus ada Ya, lagi nggak sementara yang aktif itu sih. yang aktif sih cuma 3 ini ya? Jadi baru 3 vendor ya, tapi gila-gilaan nih, hampir kayak artis lah kasarannya. Orang yang paling susah ditemuin nih teman-teman. Aku aja Sama nelfon. ada satu mas, Apa lagi nih? live streaming Semarang. Live streaming Semarang. Itu yang megang siapa itu? Itu dari Ruang Sin ruang juga? sin juga, Ah. cuman beda ranah. Oh beda lah. Ya, Oke kalau oke. itu yang Oke. megang aku Oh sendiri. pribadi, kamu Ah, sendiri yang pribadi. iya. Gila kan, ada 4 kan, ini masih muda tapi otaknya duit yang sekarang ya. Iya, iya, nyari pengalaman. Oh, dari pengalaman Balik ya? Lagi, Ya benar-benar. Jadi kalau apa ya, zaman itu masih lucu-lucunya kita kumpul ya, Bung. Maksudnya Iya. kita ngobrolnya tuh nggak cuma ngobrol soal musik gitu ya. Iya. Maksudnya apa yang pernah aku alamin, pengalaman apa yang pernah aku alamin, selalu aku share ke kalian gitu kan, kesannya Iya. gitu kan. Dan aku bangga sama kalian, maksudnya gini. Yang ada di Motor Musik saat ini ya, anak-anak yang ada di Motor Musik saat ini, Iya. itu menurutku semua berkembang loh. Iya sih, aku juga ngerasa gitu. Dan kamu juga salah satu orang yang menurutku berkembang pesat gitu loh, Bung. Oke. Gitu. Anak-anak yang lain juga sangat-sangat berkembang gitu loh. Ini salah satu prestasi buat aku sih ya, Betul sih. gitu loh. Buat teman-teman semuanya. Semua. Dan itu salah satu kebanggaan sih buat aku gitu loh. Nah, jadi selain ini, Bung, Iya. kan event organizer IO. IO itu kan gede banget ya. Iya. Ya kan tadi kan kamu maksudnya dari segi vendor nih kan. Iya. Ceritain dong sedikit pengalamanmu. Hal yang paling berkesan. Kamu megang event apa? Terus dari vendor apa? Oke, kalau misalkan hal yang paling berkesan Ah. itu pasti banyak banget mas, karena aku kan tadi bilang mas, aku tuh nggak suka kerja yang template Bener. yang mana kita setiap harinya melakukan hal yang sama kita ulang-ulang. Ah. Itu aku nggak suka. Jadi di event itu kenapa aku bilang semua berkesan, karena di masing-masing kita ngerjakan event itu pasti ada hal yang berkesan yang beda-beda mas. Iya, betul. Oke, nah terus untuk kalau yang paling berkesan sih apa ya, beberapa sih mas, kayak misalkan megang event yang ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden, Ini baru-baru aja nih. baru-baru aja. Oh, gila. Tapi sebenarnya ada juga yang sebelumnya udah 2 kali sih mas. Oh, udah 2 kali Udah ya. 2 kali. Itu yang ada Pak Presiden yang mana ternyata beda ya, ternyata gimana kita menghandle produksi untuk Prosedurnya artis. lebih berbeda ya. Iya, iya beda mas. Jadi kalau misalkan artis nasional, misalkan aku megang untuk produksi artis nasional itu beda ternyata sama megang produksi untuk sekedar Pak Presiden ngomong, itu ribetnya sama aja, ternyata sama-sama Sama ya. ribet. Paling Cuman ngomong doang nih kan. padahal cuma ngomong, karena ya memang kita kan harus ikut protokolernya Iya. mas. Gitu. Jadi ya aku dapat pengalaman baru sih dari situ. Itu berkesan menurutku. Karena balik lagi nggak aku rasa kesempatan itu juga nggak bisa kita temui sesering kayak kita ngerjain wedding Betul sih. kan, untuk bisa handle apa Pak Presiden. Iya. Gitu. Habis itu ada juga pengalaman untuk ngehandle artis yang namanya udah besar banget. Udah besar banget ini. Udah besar banget. Kayak waktu itu sih Sebutin aja nggak apa-apa, sebutin iya, aja. aku ngehandle itu untuk Judika, Noah. Noah. Itu produksinya ternyata ribet juga mas. Ribetnya di mana tuh ribetnya? Ribetnya ya dari riders untuk artis itu kan riders kan ada 2 mas. Iya. Riders teknis sama riders yang non teknis kan. Iya. Kalau aku kan lebih concernnya kan di bidang yang riders yang 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 teknisnya. Itu yang kita butuhkan semuanya itu harus terstandar semua. Habis itu kita ternyata ada perbedaan ketika ngehandle gestar untuk lokal sama untuk nasional tuh beda, ternyata treatmentnya beda, terus cara komunikasi kita antara kru dari vendor sama kru dari manajemen artisnya itu kan ada krunya juga Iya, mas. betul. Nah itu harus bisa komunikasi kayak gitu, dan setiap artis itu rasanya beda mas, untuk kita komunikasi, untuk kita nge-provide acara, untuk nge-provide kebutuhannya itu beda-beda mas. Itu masing-masing unik sih menurutku sih. Unik semua ya. Unik semua, jadi nggak ada yang paling berkesan sih. Kayak gitu. Semua seru aja gitu ya kan. Semua seru aja. Semua seru.
ya kita jalanin lah, kita ngambil ilmu juga kan di situ. Iya, iya, iya. Semakin kita ketemu berbagai macam gestar utama yang nasional, Iya, kan, iya, iya. kita jadi paham, oh ternyata kalau si A tuh gini, Ya, kalau si betul. B tuh gini, ya, gitu. Nambah ilmu juga, nambah relasi juga mas, ya, gitu sih. Malah makin banyak pengalaman baru sebenarnya Bung ya. Pasti. Semakin kesini kan. Pasti, nggak cuman di dunia produksi event aja mas sebetulnya. Semua pihak yang berperan dalam jalannya suatu acara, masing-masing aku yakin mereka punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda mas di tiap eventnya. Karena balik lagi namanya acara event itu, meskipun sama-sama konser satu dan konser yang lainnya itu masing-masing punya keunikan sendiri. Betul sih. Kayak gitu. Betul sih. Ada yang hujan kayak gitu, harus gimana itu kan perlu belajar kan mas. Iya betul. Kalau kita penanganannya berbeda penanganannya juga. berbeda ya. Ya, ya paham. Kalau di dalam gedung masih nyantai lah ya. Kalau enggak event juga. event outdoor tuh yang Enggak juga. agak kocar-kacir lah kasarannya, lebih Jangan salah mas, indoor tuh juga sama. resikonya banyak. Resikonya juga sama. Resikonya banyak, utamanya listrik. Kalau Oh iya indoor sih, itu iya. listrik bahaya mas. Karena kalau di outdoor itu kita listrik misalkan pakai genset, Ya, kita udah tahu nih kapasitas genset kita semua, ya. kita udah bisa prepare. Kalau gedung kita belum pernah main di satu venue yang kita di situ baru, Ya. kita nggak tahu nih, maksudnya Kapasitasnya berapa nih, bisa nampung berapa? kalau itu gitu. kita bisa tanya mas. Oh, oke. Terus Pasti ada apa aja? teknisinya. Kendalanya? Kendalanya bisa aja di situ itu kita udah nyiapin sesuai prosedur. Iya. Ternyata kita nggak tahu nih di satu venue yang sama itu ada kebutuhan lain listrik yang dipakai, misalkan untuk AC. Nah kepotong nih, kita kan nggak tahu nih kepotong kebutuhan AC, ternyata begitu AC nyala, kebutuhan kita nyala semua, ternyata nggak kuat listrik itu. Kayak gitu sih. Jadi Teknis-teknis kayak gitu lah ya. teknis-teknis kayak gitu. Yang paling penting komunikasi sih, antara balik lagi kita komunikasi antara dari pihak kita sendiri sama pihak dari venue. Ya, penting banget sih itu komunikasi. Kalau aku nanya soal nggak enaknya pasti banyak lah. Banyak banyak banget. Kalau orang mikirnya kan, wah enak ya di dunia entertain gitu kan, kenal banyak artis, kenal banyak channel gitu-gitu kan. Tapi orang nggak ngerti soal dukanya kita, susahnya kita ya Bung ya. Iya. Banyak banget sih, banyak banget. Apalagi kalau kayak aku kan, maksudnya orang yang ada di belakang layar ya, jarang buat terjun langsung gitu loh Bung. Nah, kalau kamu kan pasti kan punya banyak pengalaman yang nggak enak ya kan. Waktu itu kamu pernah cerita yang soal itu Bung, kamu KKN ya kan, harus bolak-balik Semarang sama Klaten itu kan. Oh iya. Gimana tuh? Tapi kalau itu kan personal sih mas, maksudnya Itu personal ya, tapi kan personal. Personal karena ya karena aku nge-handle beberapa hal dalam waktu bersamaan, jadi aku harus bisa membagi waktu. Itu dari aku sendiri kan. Kalau misalkan kita bicara gak enaknya untuk yang umum aja, yang umum aja. Boleh. Kalau yang umum itu paling yang kita nggak bisa tebak itu, kita ketika suatu acara berjalan kita berhadapan dengan yang namanya force majeure mas. Force majeure yang mana ketika kita jalan event, kita udah persiapan seprofesional mungkin, kita udah persiapan sebaik mungkin, kita tetap gak ada yang tahu apakah kita akan berhadapan dengan force majeure apa enggak. Banyak force majeure itu banyak faktornya, alam bisa, ya betul, cuaca termasuk alam, ya, alam. Dan faktor teknis mas. Ibarat kita itu udah mempersiapkan alat yang digunakan. Iya, teknis itu kita udah cek semua, kita udah lakukan sesuai prosedur. Tapi yang namanya barang elektronik kalau suatu saat trouble siapa yang tahu mas? Betul. Iya kan? Ternyata suatu saat trouble, nah itu yang disalahkan pasti kita. Kita itu ketika terjadi itu, ya aku pernah juga mas ngalami. Ketika terjadi itu udah kita harus mencari solusi. Iya, langsung. Paham. Seketika itu kita muter otak nyari solusi. Seketika itu juga kita dimarah-marahin mas. Sambil dimarah-marahin sambil kita pusing mikir solusi. Iya. Dan kita harus tenang. Iya. Karena kalau kita semakin panik, kita nggak tenang, semakin
nggak ketemu solusinya. Tapi itu siapa namanya Bung? Bisa Itu. dibilang yang kalau emang di belakang layar itu seperti itu Bung. Iya. Kalau acara sukses Iya. yang dipuji yang di depan tuh, Iya. Bung. Yang Begitu di ada belakang. apa-apa, Tepar semua yang di begitu belakang. yang ada kalau ada apa-apa nih ya, ada masalah Iya. apapun, yang kena ya vendor gitu loh. Iya. Itu ya kadang nggak adil, cuman yang menurut gua orang-orang yang kayak kalian itu yang ada di belakang layar tuh gila sih, maksudnya aku apresiasi sih gitu loh. Ya aku bisa bilang kan orang yang sangat berpengaruh gitu loh. Kenapa ya? Iya. Karena kalau bisa dibilang peran kalian itu penting gitu loh. Sound system itu penting banget gitu loh. Orang-orang yang ada di belakang layar itu penting banget sebenarnya gitu. Ya nggak cuma sound system nih, ada sound system, Banyak lighting. Ya orang-orang yang ada di belakang layar gitu loh. Iya. Nggak yang di depan, maksudnya di depan layar kan oke lah ya. Iya. Gitu. Tapi nggak pernah lupa nih aku ya sama orang-orang yang ada di belakang layar. Yang mana orang lain biasanya lupa. Gitu loh. Orang Dilihat bagus, wah artisnya yang diapresiasi bagus. apa? Artisnya kan? Ya memang artis itu juga memang bagus. Iya, karena orang datang ke Iya. sana pengen nonton artisnya. Tapi Ya. di balik itu juga ada faktor yang mensupport juga. Itu seperti yang orang lain nggak tahu gitu loh, maksudnya Iya. orang lain tuh nggak paham tentang hal itu gitu loh. Ya wajar sih menurutku ya, maksudnya di dunia entertain seperti ini ya menurutku ya wajar aja lah gitu loh. Karena gini mas, sebetulnya kalau aku selama dari 2019 sampai 2023 sekarang, aku belajar bahwa sebetulnya kita semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Betul. Punya tanggung jawab masing-masing. Nggak selamanya beban di belakang layar itu lebih berat dari yang di depan layar. Betul. Sebetulnya. Karena misalkan kejadian nih, mungkin Mas Tama tahu nih yang aku maksud mungkin. Apa nih? Ketika produksi kita udah clear semua, kita Oke. udah aman, udah ready semua, ternyata yang di depan kita, bahas yang depan layar ya, si artis ya. Ha-ha. Si artis ini dalam kondisi yang sedang tidak fit. Oke. Kita udah maksimalin nih produksi. Orangnya, artisnya nyanyi lagi batuk. Nah itu gimana? Itu kan bebannya dia. Iya, Ketika iya. performnya nggak all out, wah itu bisa viral di mana-mana itu mas. Paham. Kan ada juga tuh yang nggak kuat itu nyanyi, nada tingginya nggak kuat. Nah, nada tingginya nggak Dipaksa-paksain kuat, gitu. dipaksa. Ya bukan dalam, nggak lagi kondisi yang fit, mungkin nggak bisa ngontrol, itu udah dicoba semaksimal mungkin masih fales, Ya. diketawain banyak orang, itu bebannya juga berat juga mas. Iya, Belum iya. lagi masih mending kalau diketawain di venue aja. Kalau sampai viral di mana-mana kan itu juga ya masing-masing Kasian punya lah ya. tanggung jawab sendiri. Punya tanggung jawab masing-masing. Punya tanggung Iya. jawab sendiri. Nah gini Bung, kamu punya plan apa nih ke depan? Ke depan. Ah. Mungkin aku bakal terus belajar lebih dalam lagi di bidangku ya mas, karena kita tuh nggak boleh berpuas diri. Betul. Kita nggak boleh berpuas diri. Buat yang nonton juga nih, mungkin ada yang masih seumuranku atau mungkin di bawahku ya, Yes. yang lagi pengen menekuni suatu Ya. bidang, terus belajar, Terus belajar ya? terus belajar. Jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri ya? Karena setinggi-tingginya orang itu sudah menguasai suatu hal, itu aku yakin masih ada aja hal yang bisa dipelajari lagi gitu. Jadi belajar tuh nggak sampai di suatu titik, tapi terus belajar terus kayak gitu sih. Itu yang membuat kita bisa ada di titik kita profesional dalam bidang kita. Betul, setuju saya. Setuju. Dan jangan lupa rendah. Rendah hati. Oke teman-teman, nggak kerasa nih udah cukup lumayan lama juga kita podcast ya Bung ya. Sebenarnya banyak sih ini kita ngobrol soal kerjaan dan profesinya Ipung aja nih ya. Ini banyak yang belum kita bahas, banyak yang belum kita kulik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nih kita ngulik-ngulik yang hal yang lain nih ya, bisa di komen di bawah. Kalian pengen tahu nggak kita sebenarnya seperti apa sebenarnya gitu loh. Dunia entertain itu seperti apa? Ini kita masih bahas soal profesi aja Bung ya. Belum soal entertain itu seperti apa ya. Belum. Wah, belum banget ya. Terus gelapnya dunia entertain seperti apa ya kan kita belum bahas di sana. Jadi kalau misalnya kalian pengen kita lanjut lagi nih di part-part selanjutnya nih ya sama si Ipung, komen langsung di bawah. Oke? Itu sekian dari kita. Terima kasih banyak. See you.